menghapuskan dosa selama 1 tahun allati qablaha yang sudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan sehingga nikmat iman Islam dan kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu lagi untuk mencari ilmu. Hari ini kita temanya tentang keutamaan amal atau amal-amal yang utama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jadi hari ini kita akan sama-sama ngaji belajar tentang keutamaan amal di bulan Dzulhijjah. Jadi kebetulan saat ini adalah bulan Dzulhijjah ya. Jadi semoga nanti kita nggak ketinggalan bisa melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis tentang keutamaan amal di bulan Dzulhijjah. Amalan-amalan yang utama yang untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah. Jadi hadis Nabi ya, ini Nabi bersabda, ma min ayyamin tidak ada min ayyamin dari hari-hari al-amalu di mana al-amal as-sholih as-amal soleh fiha di dalam hari-hari tersebut ahabbu lebih dicintai ilallahi oleh Allah min hadhil ayyam dari hari-hari ini. Jadi tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah atau lebih disenangi oleh Allah dibanding hari-hari ini. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang ini tanggal 20 berapa ini ya? 25 apa 24. Nah, bulan Dzulhijjah tahun ini jatuh pada tanggal 22. Jadi 22, 23, 24. Jadi ini sudah hari yang ketiga. Nah, kemudian yakni al-ayyamul asri, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kila, kemudian para sahabat bertanya, wala al-jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah kah Rasulullah? Jadi sahabat bertanya, apakah amalan-amalan di hari-hari ini lebih baik dibandingkan jihad fisabilillah? Rasulullah bersabda, wala al jihadu fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah. Artinya amalan-amalan ini dianggap lebih utama dibandingkan jihad fisabilillah. Illa rajulan, kecuali ada seseorang kharaja yang keluar binafsihi dengan dirinya, wa malihi dan hartanya, tsumma lam yarji, kemudian dia tidak kembali min dzalika syai'an dari diri dan hartanya tersebut. Artinya amalan ini lebih baik dibandingkan amalan jihad fisabilillah, kecuali jika jihad fisabilillah itu dia keluar dirinya ikut berjihad, hartanya dia pakai untuk berjihad, kemudian tidak ada yang kembali, artinya dia meninggal, hartanya juga tidak kembali. Nah, kalau dibandingkan itu lebih bagus jihad fisabilillah yang tadi orangnya meninggal saat berjihad dan hartanya juga tidak kembali. Tetapi kalau dia tidak sampai meninggal pada saat berjihad, maka amalan-amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini sangat utama atau lebih utama. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat di Qur'annya ya. Jadi dalam Quran dikatakan walayalin ashr. Jadi ini di Quran surat Al-Fajr ayat 2. Dan demi malam yang 10. Nah, malam yang 10 ini malam yang mana? Allah bersumpah atas nama malam-malam yang 10 ini. Nah, sebagian besar ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud layalin ashr, malam yang 10 ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada juga yang menyatakan atau menafsirkan ini adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kemudian ada juga yang menyatakan 10 hari pertama bulan Ramadan dan 10 hari pertama bulan Muharram, banyak. Jadi, tapi sebagian besar lebih banyak kecenderungan pendapat pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi layal itu walaupun malam itu bisa dekap 1 hari 24 jam gitu ya. Nah, tapi Ibnul Qayyim al-Jauziyah
beliau menafsirkan walayalin asyr ini adalah 10 malam hari pertama bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan itu lebih utama daripada 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Tapi kalau siangnya itu lebih utama 10 hari pertama bulan Zulhijjah dibandingkan 10 hari siang terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan kita diminta untuk memperbanyak amal karena ada Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Lailatul Qadar kan terjadinya malam. Nah, jadi karena itulah Ibnu Qayyim al-Jauziyah menafsirkan ayat ini, malamnya, 10 malamnya itu lebih utama akhir bulan Ramadan. Tapi kalau siangnya itu lebih utama bulan Zulhijjah. Jadi begitu. Kita lanjutkan. Apa saja sih amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat bulan Zulhijjah? Nah, ini kita lihat hadis-hadis yang ada. Yang pertama adalah puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Hadisnya adalah karena ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu berpuasa. Kapan beliau berpuasa? Tis'adil Hijjah. 9 hari awal bulan Zulhijjah. Ada lanjutannya. Tapi intinya adalah Rasulullah berbiasa berpuasa pada 9 hari awal bulan Zulhijjah. Nah, kemudian beliau berpuasa juga di hari Asyura dan berpuasa juga setiap 3 hari setiap bulannya ya di Ayyamul Bid. Nah, jadi sunnahnya puasa bulan Zulhijjah itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi kalau sekarang ini sudah tanggal 3, maka sebenarnya sudah disunahkan dari tanggal 22 kemarin. Jadi dari hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat ini sebenarnya sudah disunahkan untuk puasa. Nah, kalau ada yang bertanya puasa apa ya? Puasa sunnah. Gitu. Sampai kapan? Sampai tanggal 9 Zulhijjah, yaitu tanggal 30 Juli. Karena tanggal 31 Juli sudah masuk ke 10 Zulhijjah. Jadi yang belum puasa, mungkin ya mari kita mulai berpuasa. Gitu ya. Siapa tahu besok ya, atau lusa. Nah, kalau berpuasa hari Sabtu, usahakan jangan cuma Sabtu aja. Kalau Jumat, jangan Jumat aja. Gitu. Jadi ya, usahakan nyambung gitu. Apalagi kalau bisa sampai 9 hari penuh. Gitu ya. Semoga teman-teman bisa minimal puasa beberapa hari lah. Ya, antara tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah ini. Kemudian yang kedua adalah puasa Arafah. Puasa Arafah ini adalah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tahun ini berarti puasa pada tanggal 30 Zulhijjah. Bagi yang tidak sedang berhaji. Nah, karena hajinya lagi tutup buat kita ya berarti tidak ada yang sedang berhaji. Jadi mari kita puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dalilnya mana? Nah, ini dalilnya adalah hadis Nabi. Siyamu yaumi Arafah, puasa pada pada hari Arafah, ahtasibu 'alallahi, dianggap oleh Allah atau dihitung oleh Allah, ayyukaffiru as-sanah, menghapuskan dosa selama 1 tahun allati qablaha, yang sudah berlalu. Jadi kalau kita puasa 1 hari di hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Wasanah, dan tahun alladzi ba'dahu, dan 1 tahun setelahnya, artinya 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Nah, jadi kita jangan menyia-nyiakan ya, nanti tanggal 31 Juli 2020 ini itu adalah hari Arafah. Mari kita puasa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun ke depan. Amin Allahumma amin. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang mungkin banyak yang dengar ini yang kemarin sempat diskusi juga puasa Tarwiyah ya, puasa tanggal 8 Zulhijjah. Bedanya apa sih hari Tarwiyah sama hari Arafah itu? Ada ulama yang menafsirkan begini, hari Tarwiyah itu adalah hari di mana Nabi Ibrahim itu bermimpi menyembelih Ismail. Gitu. Jadi ini adalah hari masih ada keraguan-keraguan, ini sebenarnya benar nggak sih gitu ya? Atau apa ini arti mimpi ini apa sih gitu? Nah, puasa Arafah atau hari Arafah, di mana kita berpuasa itu, adalah hari di mana Nabi Ibrahim punya keyakinan, punya kepastian, sudah tahu. Arafah itu dari kata Arafah, mengetahui. Jadi sudah tahu bahwa ini adalah perintah Allah. Kemudian tanggal 10-nya beliau melaksanakan perintah Allah tersebut.
Nah, tarwiyah ini adalah tanggal 8-nya, tanggal 8 Zulhijjah. Nah, apakah kita disunahkan puasa pada tanggal 8 Zulhijjah? Iya, kenapa? Karena kita disunahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jadi tanggal 8 pasti juga masuk di dalamnya. Nah, tapi ada hadis yang menyatakan keutamaan puasa tarwiyah. Tadi kan ada keutamaan puasa Arafah, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang ke depan. Nah, ada hadis lain yang menyatakan tentang puasa tarwiyah. Shaumu yaumit tarwiyah, puasa hari tarwiyah atau hari ke-8 Zulhijjah, kafaratun menjadi kafaroh sanatin. Jadi menjadi penggugur dosa selama 1 tahun. Wa shaumu yaumi Arafah, dan puasa hari Arafah kafaratun menjadi penggugur dosa sanataini 2 tahun, artinya yang tadi itu hadis yang depan setahun ke belakang sama setahun ke depan. Nah, hadis ini bagaimana derajatnya atau kualitasnya? Karena ketika kita menggunakan hadis, kita juga harus tahu jangan hadis yang kita pakai itu adalah hadis yang memang layak untuk dijadikan hujjah atau dijadikan dasar. Nah, dalam hadis tentang keutamaan puasa tarwiyah ini, salah satu perawinya namanya Al-Kalbi adalah disinyalir seorang pendusta. Jadi sehingga hadis ini tidak layak kita jadikan sebagai dasar untuk menganggap bahwa puasa tarwiyah itu bisa menghapus dosa 1 tahun. Kalaupun Allah menghapus dosa kita selama 1 tahun, ya Allah a'lam, itu adalah hak prerogatif Allah. Tetapi bahwa kita nggak boleh meyakini bahwa ini punya keutamaan seperti ini, karena kita tidak yakin bahwa ini adalah dari Rasulullah, karena ada salah satu perawinya disinyalir adalah pendusta. Jadi perawi itu kalau dalam hadis itu ada yang namanya matan, ada yang namanya sanad. Kalau matan itu isi hadisnya. Jadi kayak misalkan kalau dilihat nih ya, nah ini matannya itu yang ini ya sumu, nah ini. Kemudian siamu, nah ini kan biasanya ada an Abi Hurairah bla 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 dan selanjutnya itu yang disebut dengan sanad. Jadi dari si A meriwayatkan dari si B dari si C dari si D mengatakan melihat Rasulullah atau Rasulullah berkata atau bersabda demikian. Nah, isi sabdanya itu yang disebut dengan matan atau isi hadis. Nah, sementara si A, si B, si C, si D ini yang disebut dengan sanadnya atau perawinya. Nah, orangnya ini harus betul-betul dobit dan fiqoh gitu ya. Dobit itu artinya, dobit dan fiqoh itu adalah dia punya hafalan yang bagus, dia punya kualitas akhlak yang bagus. Jadi harus kuat hafalannya gitu ya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan ya sumutis adil hijjah gitu ya, nggak jadi somatis adil hijjah, walaupun artinya sama gitu ya. Walaupun artinya sama, tapi bisa kalau sama bisa jadi saling menguatkan, tetapi kalau sama dia dobit banget, koh banget, itu biasanya hadisnya sama persis redaksinya walaupun dari si A, si B, dan si C. Nah, ini sedemikian hati-hatinya dulu para ulama hadis kita gitu ya, sehingga betul-betul hadis-hadis yang datang ke kita itu ketika itu memang hadisnya adalah sahih atau minimal hasan, maka itu adalah kita wajib menjadikan itu sebagai bagian dari hujjah atau dasar apa yang kita lakukan atau amal kita. Selanjutnya amalan yang lain adalah takbir dan zikir. Nah, ini dikatakan dari riwayat Ahmad ya, ini hadis juga. Mamin ayyamin, tidak ada hari-hari a'dhamu yang lebih agung indallahi di sisi Allah, wala ahabbu, dan tidak juga lebih dicintai ilahi oleh Allah apa al-amalu di dalam hari-hari tersebut, fihina dalam hari-hari tersebut, min hadhil ayyam, dari hari-hari ini. Maksudnya tidak ada amalan yang lebih disukai, yang lebih besar, yang lebih agung melebihi amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari ini. Maksudnya ini hari-hari bulan Dzulhijjah tadi ya. Fa'aktiru, maka perbanyaklah fihina dalam hari-hari tersebut. Apa yang diperbanyak? Minat tahlil. Jadi kita disuruh memperbanyak tahlil. Tahlil itu apa? Tahlil itu adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, itu tahlil. Wat takbir. Ya, dan takbir itu apa? Takbir itu ucapan Allahu Akbar.
Wat tahmid, dan tahmid itu apa? Tahmid adalah ucapan alhamdulillah. Jadi kita disuruh memperbanyak la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Jadi ini adalah yang disarankan untuk banyak-banyak kita ucapkan pada saat awal-awal bulan Zulhijjah ini. Selanjutnya, kapan ya? Kapan saja gitu ya. Kapan saja ini bisa dilakukan. Nanti ada beberapa yang spesifik. Kemudian kita lanjutkan. Waqala, dan berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini berkata. Ibnu Abbas itu siapa? Sahabat Rasulullah ya. Jadi ini juga bisa dijadikan dasar. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah itu melakukan sesuatu berdasarkan contoh yang mereka lihat dari Rasulullah. Apalagi sahabat-sahabat yang dikenal sebagai sahabat-sahabat utama atau sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi atau sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, waqala Ibnu Abbas berkata, "Wazkuru," dan berzikirlah kalian Allah kepada Allah. Zikirlah kalian fi ayyamin, di hari-hari ma'lumat yang ditentukan. Yaitu apa? Ayyamul Asyr, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wal ayyam, dan hari-hari al-ma'dudat yang ditentukan, yaitu ayyamut tasyrik. Ya, yaitu hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 10, 11, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi kita disuruh banyak-banyak berzikir dari tanggal 1 sampai 10 plus hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 13 kita disuruh memperbanyak zikir. Ya. Nah, kita disuruh memperbanyak tahlil, kita disuruh memperbanyak takbir, kita disuruh memperbanyak tahmid. Jadi jangan lupa itu. Nah, takbir, tahlil, tahmid ini adalah ucapan yang ringan, tetapi timbangannya nanti cukup berat. Bahkan dalam satu hadis lain dikatakan, ini bisa memenuhi antara langit dan bumi. Kita nggak tahu langitnya, kita belum sempat ke langit kan, nggak bisa ke langit, belum tahu kita sampai di mana langit itu. Nah, kita baru di bumi, tapi ini memenuhi timbangannya itu antara langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, takbir ini dibagi menjadi 2. Jadi ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Ini yang terkait dengan bulan Zulhijjah ini ya. Takbir mutlak adalah takbir yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Kita boleh saja kapan saja mau sambil jalan ya, kemudian ke pasar, ke sekolah, kemudian di rumah sambil masak. Nah, ini takbir mutlak, boleh kapan aja kita lakukan. Ada juga yang disebut dengan takbir muqayyad, yaitu takbir yang dikaitkan dengan waktu tertentu, yaitu biasanya dilakukan setelah sholat wajib berjamaah. Ya. Kapan Nabi melakukannya? Nah, ini Nabi melakukan kalau bulan Zulhijjah itu dimulai dari habis subuh tanggal 9 Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah atau selesainya hari tasyrik. Nah, ada satu hadis mengatakan habis duhur tanggal 13, ada yang mengatakan habis asar. Jadi, kalau Idul Fitri kan berbeda ya. Kalau Idul Fitri kan selesai Ramadan, artinya malam Ramadan terakhir yang hari malamnya yang besoknya kita Idul Fitri itu baru takbir. Tapi kalau Idul Adha kita mulainya adalah dari paginya. Jadi dari tanggal 9 Zulhijjah pagi itu kita sudah mulai bertakbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, yang itu ya. Jadi itu sudah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah pagi. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah habis asar ya. Artinya udah selesai hari tasriknya. Nah, kita lanjutkan. Takbirnya bagaimana? Ya. Ini diriwayatkan dari Al-Baihaqi, ini hadis juga. Rawahu itu rohnya kurang ya. Rawahu Al-Baihaqi wa Daruqutni. Annahu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabbaro, membaca takbir. Membaca takbir itu apa? Allahu Akbar. Ba'da sholatis subahi, setelah sholat subuh, yauma Arafah, pada hari Arafah. Ini yang tadi saya katakan. Jadi dimulai hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh.
ilal asri sampai asar akhiri ayyamit tasyrik. Hari akhir hari-hari tasyrik artinya tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian bunyinya bagaimana? Takbir kita itu sebenarnya bagaimana sih yang dicontohkan? Ya, boleh takbir yang lain boleh, tapi kan yang dicontohkan seperti apa? Kalau kita mau yang seperti yang dicontohkan ya, itu insya Allah lebih utama. An Umar wa Ibnu Mas'ud, dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Nah, diriwayatkan dari yang Umar dan Ibnu Mas'ud itu cara takbirnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarnya 2 kali. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mungkin kita biasa dengarnya 3 kali ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tapi dari riwayat Umar dan Ibnu Mas'ud, mereka cara bertakbirnya seperti ini. Kemudian dari Salman, dia mengatakan kabiru, bertakbirlah. Nah, yang Allahu Akbarnya 3 kali itu yang di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillah dan seterusnya itu. Jadi kalau yang biasa kita ucapkan, yang Allahu Akbar, itu 2 kali. Cukup 2 kali saja. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, nanti dicoba ya 2 kali. Kalau nggak biasa, biasanya agak sulit gitu ya. Jadi ini yang dicontohkan. Nah, amalan lain pada bulan ini apa saja ya? Jadi selain amalan tadi, puasa, zikir, ya. Kemudian apa lagi? Haji. Nah, mungkin udah sering ya yang haji ini. Saya tidak akan bahas detail haji nanti lain waktu insya Allah. Nah, tapi ini adalah Qur'annya ya, ayat Qur'annya tentang kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu ke Baitullah itu adalah wajib. Itu untuk Allah. Jadi wajib terhadap Allah, bagi manusia terhadap Allah untuk melakukan haji. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang mampu ke sana, ke Baitullah. Nah, ini penting belakangnya barang siapa kafaro mengingkari kewajiban haji, fa innallah sesungguhnya Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah Maha Kaya. Ya nggak perlu sebenarnya. Jadi kayak Allah itu seperti bilang gitu loh. Ini haji nih wajib nih. Tapi kalau kamu ngerasa nggak mau ya udah gitu ya, kayak begitulah. Jadi buat teman-teman yang sudah mampu itu sebagaimana sih, seperti apa? Ya mampu ya berarti kalau kita sudah punya cukup harta gitu ya untuk berangkat haji. Berapa itu? Ya kalau sekarang 25, kalau nggak salah untuk dapat porsi haji kan 25.500.000 kalau nggak salah. Nah kalau kita belum punya sebanyak itu bagaimana? Ya minimal kita niatkan. Bagaimana caranya ya? Niat untuk ibadah haji dengan cara menabung. Karena niat kemarin kita sudah belajar sebelumnya, kalau niat itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, walaupun nanti belum kejadian atau tidak kita lakukan akhirnya, maka kita sudah dapat pahala niat, pahalanya 1 minimal. Ya. Caranya apa ya? Kita nabung di bank-bank syariah itu kan ada dibuka tabungan haji gitu ya, yang minimal kalau nggak salah 100.000. Minimal itu adalah bukti kita niat sudah untuk melakukan ibadah haji. Semoga semua teman-teman nanti dimampukan oleh Allah untuk berangkat ke sana. Allahumma amin. Kemudian adalah yang kedua adalah bukan yang kedua ya, yang kesekian kalinya tidak ada puasa, takbir, tahmid, tahlil, kemudian haji, amal soleh. Jadi karena tadi hadis yang pertama pada saat kita membahas tentang amalan-amalan yang utama dilakukan di awal bulan Zulhijjah ini adalah amal soleh. Amal soleh itu apa saja? Ini luas sekali. Bisa sedekah, sholat, baca Quran, membantu orang lain, mengajarkan kebaikan, menuntut ilmu, termasuk yang kita lakukan saat ini. Semoga ini menjadi catatan amal soleh kita yang baik, yang kita lakukan pada bulan-bulan awal-awal hari bulan Zulhijjah. Kemudian apalagi? Sholat Id. Dalam surat Al-Kautsar ayat 2 disebutkan, fasolli, maka sholatlah di Rabbika untuk Tuhanmu, wanhar. Jadi sholat id dan berkurban. Ya.
Jadi sholat id yang semoga nanti teman-teman walaupun dalam kondisi COVID tidak bisa sholat ke lapangan, ya bisa sholat id di rumah. Seperti kemarin pada saat sholat Idul Fitri juga di rumah ya. Kita lanjutkan ya. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Ini dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah dan wanharnya ini atau penyembeliannya ini bisa dilakukan juga di hari-hari tasyrik atau 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, dalam hadis Nabi dikatakan man kana barang siapa lahu baginya saatun, dia memiliki keluasan, kelonggaran, kelapangan. Artinya dia punya harta. Walam yudohi, tetapi dia tidak menyembelih hewan kurban. Fala maka janganlah yakrobana mendekati musolana. Musola atau masjid-masjid tempat sholat atau masjid-masjid kami. Jadi Nabi mengatakan kalau kamu mampu, tapi kamu nggak berkorban, maka kamu nggak usah dekat-dekat dengan masjid. Nggak usah ke masjid lah. Sebenarnya ini menurut saya ini adalah sebuah perintah yang cukup keras gitu ya, bahwa kita itu sangat dianjurkan untuk berkurban. Sampai Nabi mengatakan seperti ini. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kurban itu wajib. Tapi ada hadis lain gitu yang mengatakan bahwa kalau kamu mau berkurbanlah gitu ya. Nah, kemudian sahabat juga Umar misalkan dia tidak selalu berkurban, ada tahun-tahun di mana dia tidak berkurban. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kurban ini tidak wajib tetapi sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi semoga teman-teman kalau punya kemampuannya, sekarang soal kemampuan ini, berapa kurban gitu ya? Anggaplah misalkan sekitar 2 juta. Sekitar 2 jutaan. Punya nggak sih kita uang segitu? Ya tergantung, kalau mau nabung ya insya Allah punya. Gitu. Kalau memang ada kebutuhan lain di luar itu, ya tidak masalah ya, karena yang tahu mampu dan tidak itu sebenarnya hati kita. Cuman jangan sampai sebenarnya kita mampu tapi merasa tidak mampu. Karena Nabi tidak menyukai itu gitu ya. Makanya Nabi mengatakan jangan mendekati masjid kami. Ngapain kamu ke masjid gitu ya? Kamu disuruh berkorban aja nggak mau. Nah ini yang terakhir. Kemarin sempat ada yang bertanya ke saya, gimana soal kurban 1 kambing untuk 1 keluarga? Jadi ini saya share kalian di sini. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, Toha menyembelih, siapa yang menyembelih? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyembelih bika bersyaini 2 kambing kibas. Amlahaini yang dua-duanya warnanya putih, akronaini dan bertanduk. Qarraba ahaduhuma, beliau menyembelih yang seekor fakola sambil berkata, Bismillah atas nama Allah atau dengan nama Allah, Allahumma ya Allah, minka ini darimu, walaka dan untukmu. Hada ini, maksudnya kurban ini, min Muhammad dari Muhammad wa ahli baiti dan keluarganya. Jadi Nabi menyembelih 2 kambing. Nah, pada saat menyembelih kambing yang pertama, ini beliau mengatakan Bismillah, ini adalah kurban dari Muhammad dan keluarganya. Wa qarraba al-akhar, dan kemudian beliau menyembelih yang seekor lainnya lagi, faqala, dan beliau berkata, Bismillah, dengan nama Allah, Allahumma minka walaka, sama ya. Ini adalah darimu dan untukmu, hada min amman, hada min dari aman orang-orang wahadaka yang mentauhidkanmu atau mengesakanmu min ummati. Dari yang satu diniatkan oleh Rasulullah untuk beliau dan keluarganya, yang satu lagi diniatkan untuk umatnya semua yang mengesakan Allah. Jadi ini menjadi dasar bahwa boleh kita berkurban 1 kambing untuk 1 keluarga. Nah, dalam riwayat yang lain ini ada asar ya dari sahabat, Sa'altu, aku bertanya Ayyub al-Ansori, Abu Ayyub al-Ansori. Kaifa kanat ad-duha, ya bagaimana kurban atau penyembelihan ala ahdi Rasulillah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka Abu Ayyub al-Ansori itu sahabat berkata,
Karena ada ar-rajulu, orang laki-laki itu atau seseorang pada zaman Nabi dulu gitu ya, yudhohi itu berkorban disyati dengan satu ekor kambing anhu wa an ahli baitihi untuk dirinya dan untuk keluarganya. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan dulu pada zaman Nabi seseorang itu berkorban untuk satu ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Payak kuluna, kemudian mereka memakan kurbannya tersebut wayut aimuna dan memberikan makan untuk yang lain. Jadi disunahkan kalau kita berkurban itu sebenarnya kita juga punya jatah untuk kita makan selain untuk yang disedekahkan atau diberikan kepada orang lain. Jadi bukan kita nggak boleh makan sembelihan kita itu tidak. Jadi ini dalil yang digunakan boleh berkorban satu untuk satu keluarga. Ada juga ulama yang membatasi. Jadi ini satu keluarga ini batasannya keluarga yang mana? Ada yang mengatakan oh syaratnya harus yang tinggal satu rumah atau kalau tidak tinggal satu rumah dia adalah kerabat dekat misalkan suaminya kerja di mana gitu ya. Tapi ini istrinya dan anak-anaknya gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa syaratnya selain itu tadi bisa juga adalah orang-orang yang berada di tanggungannya, misalkan orang tuanya yang sudah tua atau anak-anaknya yang masih di bawah tanggungannya dia yang masih belum bisa mencari nafkah sendiri. Wallahu a'lam bishawab.